Korupsi adalah suatu tindakan yang memperkaya diri sendiri tetapi merugikan orang lain. Orang yang melakukan korupsi disebut koruptor. Sedangkan lembaga yang mengurusi masalah korupsi adalah KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Salah satu dasar hukum tentang korupsi adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari anti korupsi. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan anti korupsi itu? Anti korupsi adalah sikap dan perilaku untuk tidak mendukung kegiatan yang mengakibatkan kerugian negara dan perekonomian negara. Jadi tujuan korupsi itu adalah untuk memperkaya diri sendiri dan memenuhi keinginan diri sendiri. Kenapa sih kita harus mempunyai sikap anti korupsi? Karena korupsi merupakan tindakan yang melanggar hukum dan dapat merugikan diri sendiri, merugikan negara, dan merugikan orang lain yang terkena dampak dari korupsi yang dilakukan tersebut. Mengapa sih mahasiswa ini disebut sebagai agent of change? Mahasiswa adalah para generasi harapan yang kelak mampu membawa perubahan bagi negara Indonesia untuk bisa bersaing dengan negara-negara di dunia. Melalui pengetahuan, ide, dan keterampilan yang dimilikinya, mahasiswa dijamin bisa menjadi lokomotif kemajuan bagi bangsa dan negara kita. Mengapa agent of change dikatakan musuh dari para koruptor? Mahasiswa disebut agent of change dikarenakan perannya yang dapat memengaruhi stabilitas kemoralan bangsa dan negara. Sehingga dapat dikatakan, bila mahasiswa disebut agent of change dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka peran mahasiswa tersebut adalah sebagai karakter atau sosok anti korupsi, turut menegakkan keadilan, membangun kesadaran publik akan dampak korupsi, serta menuntut orang yang melakukan korupsi dengan mampu menyuarakan kepentingan rakyat dalam mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif dan hal-hal. Baik, contoh dari agent of change mahasiswa dalam tindakan pidana korupsi adalah terjadi pada tahun 2019, yaitu aksi protes terhadap RUU KPK, di mana gerakan reformasi anti korupsi. Gerakan ini juga digagas oleh mahasiswa dari berbagai universitas yang di Indonesia seperti UGM, UI, dan lain sebagainya yang menolak rancangan undang-undang KPK yang bertentangan dengan amanat reformasi 1998. Mahasiswa yang turut ke sana menyuarakan suaranya di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Peranan kita sebagai mahasiswa dalam menjauhi tindak korupsi adalah yang pertama, menanamkan pada diri sendiri tentang apa itu integritas yang positif, agar kita tidak mudah terpengaruh oleh tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan korupsi. Yang kedua, kita dapat mencari tahu pada artikel-artikel tentang apa itu korupsi, juga penyebabnya. Yang ketiga, apabila pada diri kita sendiri sudah mengetahui apa penyebab dari korupsi, kita dapat menyebarluaskan pengetahuan yang kita miliki kepada masyarakat yang luas. Seperti contohnya membuat video pembelajaran atau PPT. Kaitan anti korupsi dengan prodi keselamatan dan kesehatan kerja adalah lebih ke dimana saat melakukan penyuluhan anti korupsi. Di saat melakukan penyuluhan, kita juga harus menerapkan K3 dalam pelaksanaan penyuluhan tersebut, guna mengurangi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Seorang K3 tidak boleh melakukan kecurangan terhadap alat K3 maupun lingkungan kerja yang dapat menyebabkan kecelakaan. Sebagai mahasiswa prodi K3, sudah seharusnya menyadari peran sebagai mahasiswa untuk memerangi tindakan korupsi di negara ini. Salah satunya adalah menjadi agent of change. Saya akan memberikan beberapa contoh kaitan antara topik anti korupsi dengan program studi keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama yaitu memberikan fasilitas ruangan yang aman dan nyaman hanya untuk beberapa golongan karena menerima suap. Sudah tentunya hal tersebut tidak boleh dilakukan oleh pekerja keselamatan dan kesehatan kerja.
Contoh selanjutnya adalah tidak mengganti peralatan yang sudah rusak dan tidak layak pakai, padahal dana yang digunakan untuk membeli peralatan tersebut sudah ada. Kita sebagai mahasiswa harus berani belajar mengatakan tidak pada korupsi. Jadilah mahasiswa yang memberikan perubahan yang baik untuk bangsa dan negara Indonesia ini. Keterkaitan prodi MSDM dengan korupsi, yaitu korupsi dapat mengakibatkan ekonomi masyarakat menjadi hancur, sehingga pendapatan masyarakat juga akan berkurang, yang mana masyarakat akan banyak yang kelaparan dan pada akhirnya mereka sakit dan mereka meninggal. Nah, dari situ contohnya seperti seorang DPR dia korupsi dengan pajak masyarakat, anggaran masyarakat. Ya, mereka korupsi dan yang seharusnya untuk masyarakat tapi mereka ambil untuk diri sendiri. Nah, disitulah masyarakat menjadi berkurang pendapatannya. Contoh korupsi dalam bidang manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, yaitu memanipulasi anggaran perekrutan karyawan baru. Yang kedua, yaitu mengurangi anggaran uang untuk pembinaan dan pelatihan tenaga kerja atau training karyawan. Yang ketiga, memanipulasi pengadaan barang buat di kantor. Topik anti korupsi dengan prodi relasi industri ini memiliki kaitan, di mana dalam prodi relasi industri dibutuhkan sikap anti korupsi dari para mahasiswanya selaku agent of change dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan itu, mahasiswa diharapkan dapat menjalani suatu hubungan atau relasi secara jujur, disiplin, dan bertanggung jawab agar menjadi mahasiswa yang bermoral baik dan anti korupsi. Sehingga terciptalah hubungan industrial yang harmonis antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah tanpa adanya perilaku atau budaya korup. Menurut kami, ada keterkaitan antara topik anti korupsi dengan prodi relasi industri. Sebagai mahasiswa relasi industri, kita diharapkan untuk memiliki sikap anti korupsi, di mana sikap anti korupsi adalah bagian dari peran mahasiswa sebagai agent of change. Selain itu, mahasiswa relasi industri juga diharapkan memiliki peran lain, yaitu sebagai iron stock, guardian value, moral force, dan social control. Dengan itu, mahasiswa akan mudah untuk menciptakan sebuah hubungan industri yang aman, harmonis, jujur, adil, dan sejalan dengan perusahaan, pekerja, dan pemerintah. Contohnya, di suatu perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintah, saya sebagai hubungan industrial diberikan uang dari bos saya agar tidak ikut campur ketika pembagian upah pekerja yang akan dipotong untuk keperluan pribadi. Padahal itu adalah uang anggaran proyek untuk upah pekerja. Maka dengan sikap anti korupsi, saya akan menolak pemberian bos saya dan memilih melaporkannya dengan mengumpulkan bukti dan saksi yang ada kepada pihak berwajib, supaya perbuatan koruptif dari oknum-oknum seperti itu dapat hilang dari hubungan industrial, sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah.